Arwah gentayangan. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti tepian rawa yang sunyi. Dari kejauhan, suara serangga malam terdengar, seolah bernyanyi untuk sesuatu yang tak kasat mata. Udara malam itu terasa dingin, tapi bukan dingin biasa dingin yang seperti berasal dari napas seseorang yang berdiri terlalu dekat di belakangmu. Di tengah hutan Kalimantan bagian dalam, berdiri rumah kayu tua yang sudah lama dibiarkan lapuk. Rumah itu dulunya milik keluarga Narti, seorang janda yang hidup bersama anak perempuannya, Sinta. Sejak suaminya meninggal tenggelam di sungai, Narti jarang terlihat di kampung. Warga bilang ia mulai bicara sendiri. Kadang terlihat menatap rawa berjam-jam, seolah sedang menunggu seseorang kembali. Malam-malam di rumah itu selalu tak biasa. Pintu sering terbuka sendiri. Piring jatuh tanpa sebab. Dan suara langkah kaki terdengar di atap. Tapi yang paling menakutkan adalah suara perempuan menangis di belakang rumah. Tepat di dekat rawa, tangisnya lembut di awal, lalu berubah menjadi tawa serak yang memantul dari balik kabut. Sinta sering ketakutan. Ia tidur sambil menutup telinga dengan bantal. Tapi suatu malam, ia mendengar suara lembut memanggil namanya dari luar jendela. Sinta, sudah waktunya kau pulang. Anak kecil itu memberanikan diri melihat keluar. Dalam cahaya bulan, tampak seorang perempuan berdiri di tepi rawa. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya basah menempel di tubuh kurusnya. Di tangannya, tergenggam boneka yang sudah rusak separuh. Boneka itu milik Sinta yang ia hilangkan di hutan sebulan lalu, Bu Narti. Suara Pak Sadar, tetua kampung, memecah malam ketika ia datang beberapa hari kemudian. Lelaki tua itu memegang kendi air sungai dan seikat daun sirih. Rumah ini tidak aman. Ada arwah yang belum tenang. Ia kehilangan sesuatu atau seseorang. Narti memohon agar Pak Sadar melakukan ritual pengusiran. Malam itu, dupa dinyalakan. Asapnya naik perlahan, menembus atap rumah yang bocor. Suara gamelan kecil diputar dari tape tua, tapi di tengah ritual, Sinta tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kaku. Matanya terbalik. Dari mulutnya keluar suara lain, suara perempuan dewasa dengan nada penuh amarah. Tabo, anakku. Ditukar. Dupa padam. Angin menerpa keras. Lampu-lampu gantung berayun liar. Pak Sadar jatuh tersungkur. Narti memeluk anaknya. Menangis. Tak tahu harus berbuat apa. Setelah malam itu, keadaan semakin parah. Sinta sering menghilang dari rumah, lalu ditemukan di tepi rawa dengan pakaian basah. Ia bilang, ia sedang bermain dengan ibu dari bawah air. Narti mulai kehilangan akal. Ia bakar dupa setiap malam, berdoa kepada roh sungai agar melepaskan anaknya. Tapi semua sia-sia. Pada malam hujan lebat, petir menyambar berulang kali. Narti terbangun mendengar suara ketukan di pintu. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu. Di depan pintu, Sinta berdiri dengan rambut basah kuyup dan mata kosong. Ibu dari bawah air mau masuk, katanya datar. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa aroma lumpur dan darah. Dari kegelapan rawa muncul sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Wajahnya separuh hangus terbakar. Bola matanya memantulkan cahaya petir. Kau ambil anakku. Sekarang aku ambil anakmu. Narti berteriak, mencoba menarik Sinta. Tapi tanah di bawah kakinya mencair seperti lumpur rawa. Tangan-tangan hitam keluar, menggenggam pergelangan kakinya. Petir menyambar. Suara jerit memecah langit. Lalu semuanya hening. Keesokan paginya, warga menemukan Narti pingsan di tepi rawa. Sinta menghilang. Tak ada jejak. Hanya boneka tua yang mengapung di atas air. Rawa itu sejak saat itu disebut Rawa Gentayang. 12 tahun kemudian, di kota kecil di Jawa Timur, seorang jurnalis muda bernama Lila mendapat tugas menulis artikel tentang tempot-tempot berhantu di Indonesia. Salah satu yang paling sering disebut orang, Rawa Gentayang di Kalimantan. Lila, ia tak percaya hantu. Tapi sejak menerima tugas itu, ia mengalami mimpi aneh. Seorang anak kecil memanggilnya.
dari kabut sambil membawa boneka lusuh. Setiap kali ia terbangun, lantai kamarnya basah seperti habis diguyur air. Ia memutuskan berangkat. Begitu tiba di Kalimantan, udara terasa berbeda tebal, lembab, dan berat. Penduduk setempat menatapnya dengan pandangan aneh ketika ia menyebut nama rawa itu. Kalau ke sana, jangan panggil nama siapapun, kata Supernia. Kalau dengar suara dipanggil, jangan jawab. Lila hanya tersenyum tipis. Ia pikir itu cuma tahayul, tapi malam pertama di penginapan, ia mendengar suara ketukan lembut di jendela. 3 kali, ia buka tirai. Tak ada siapa-siapa, namun kaca jendela tampak berembun. Dan di situ tertulis kata IB. Pagi harinya, ia mendatangi lokasi rawa. Rumah Tuan Arti masih berdiri, setengah runtuh. Dindingnya ditumbuhi lumut, atapnya bolong. Di dalam rumah, Lila menemukan foto tua berbingkai retak. Di foto itu, seorang perempuan berwajah lembut tersenyum bersama anak kecil. Tulisan di belakang foto, Narti dan Sinta 1999. Lila menatap lama foto itu, matanya bergetar. Perempuan dalam foto itu sangat mirip dirinya. Hari menjelang malam, kabut mulai turun. Lila melangkah ke tepi rawa, terpikat oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di permukaan air, ia melihat bayangan anak kecil berdiri di seberang. "Ibu," suara itu pelan, "jangan tinggalkan aku lagi." Lila menatap lekat. Anak itu mengangkat boneka rusak di tangannya. Dari belakang anak itu, muncul sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Sebagian kulitnya mengelupas seperti terbakar. Ia menatap Lila. "Kau kembali juga," bisiknya. "Kau tahu siapa kau sebenarnya, kan?" Lila, ingatan aneh melintas di kepalanya, bayangan dirinya di masa kecil, bermain di tepi rawa. Seorang perempuan menjerit, air menelan cahaya. Lalu gelap. Ia tersadar. Dirinya bukan sekadar jurnalis yang datang menulis kisah. Ia melangkah masuk ke air yang dingin, menatap perempuan itu. "Aku ingat sekarang," katanya lirih. "Kau, ibuku." Senyum tipis muncul di wajah arwah itu. Untuk pertama kalinya, air rawa menjadi tenang. Dari kejauhan, terdengar suara anak kecil, tertawa lalu menghilang bersama kabut. Ketika warga menemukan lokasi itu keesokan harinya, rumah Tuan Arti sudah ambruk seluruhnya. Tak ada tanda-tanda Lila. Tapi di tepi rawa, mereka menemukan 2 tapak kaki kecil berdampingan, mengarah ke air, dan tak pernah kembali. Sejak hari itu, penduduk sekitar berkata rawa Gentayang telah tenang. Namun kadang, jika kabut turun lebih awal dan angin membawa aroma dupa, orang masih bisa melihat 2 sosok berjalan di tepi air, seorang perempuan muda dan anak kecil menggenggam boneka tua. Dan jika kau memanggil nama mereka, mungkin mereka akan menoleh dan tersenyum.